Halo teman-teman semua, selamat datang di Metodis Podcast bersama saya Ferry. Di episode ini kita akan berkenalan dengan Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Untuk perkenalan lebih dekatnya, kita sudah kedatangan tamu, yaitu dengan Bapak Dr. Rasmulia Sembiring SE MMA, yang merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Oke, langsung saja. Halo Bapak. Halo, gimana nih kabarnya Pak? Ya, kabar baik. Kabar baik nih. Oke. Sebelumnya nih Pak, boleh dijelaskan kepada teman-teman ya, kepada kami tentang sejarah Fakultas Ekonomi sendiri, mulai dari berdirinya sejak kapan dan prestasi apa saja yang sudah diraih sampai saat ini. Oh iya, Fakultas Ekonomi udah berdiri dari tahun 1984. Dimulai dari program studi manajemen. Manajemen. Setelah itu tahun 1990 ya, itu berdiri lagi. Itu program studi akuntansi. Nah, tahun 1998 sudah berdiri lagi program Diploma 3 Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi. Walaupun realisasi untuk perkuliahannya dimulai dari tahun 2000. Nah, tahun 2020 ya, berdiri lagi pasca sarjananya S2 Ilmu Manajemen. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan pendirian fakultas dan prodi-prodi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi UMI. Oke, berarti program studinya itu ada pasca sarjana, ada diploma, pasca sarjana, dan sarjana sendiri. Bisa jelaskan nggak sih Pak tentang detailnya gitu program studi tersebut? Begini, kalau prodi manajemen ya, ini yang banyak di masyarakat kadang-kadang kurang dimengerti gitu. Prodi manajemen itu sebetulnya prodi untuk mengetahui ya bagaimana kegiatan dan mengoperasionalkan dunia usaha. Nah, tapi anak-anak yang masuk pada memanfaatkan ilmu manajemennya itu untuk cari kerja. Nah, di sini yang sedikit berbeda. Nah, ilmunya itu bisnis. Nah, tapi kita bisa lihat kan anak-anak nggak seperti itu pemikirannya. Sampai sekarang ini masih begitu. Makanya kami berusaha bagaimana anak-anak itu bisa deket dengan apa ilmunya itu. Ilmu bisnis itu sendiri. Iya, karena kan dia dibekalin ilmu bisnis ya. Tetapi mereka menikmatinya menjadi seorang karyawan atau karyawati. Ini kan jauh. Nah, jadi inilah sebetulnya kelemahan-kelemahan daripada anak-anak, termasuk juga mungkin barangkali orang-orang yang melihat Fakultas Ekonomi itu sendiri. Oke, dan untuk keunggulannya nih Pak, di keunggulan D3-nya, S1 dan S2-nya sendiri. Oh iya, saya mulai dari Diploma 3 dulu ya. Boleh. Diploma 3 Manajemen Informatika, D3 Manajemen Informatika ya. Nah, itu dan D3 Komputerisasi Akuntansi itu keunggulannya jarang alumninya nganggur. Jarang alumninya nganggur. Biasanya paling lambat itu ya 6 bulan udah apa. Kadang-kadang belum wisuda udah kerja. Nah, inilah keunggulannya. Jadi walaupun jumlah alumninya nggak begitu banyak, tetapi dapat diterima oleh pasar tenaga kerja. Nah, kira-kira begitu. Itu yang Diploma 3-nya. Tapi kalau yang di S1-nya ya, keunggulannya apa? Di manajemen itu kita punya konsentrasi. Satu konsentrasinya itu keuangan, konsentrasi pemasaran ya, konsentrasi SDM ya, dan dibekali dengan ilmu ya entrepreneurship ya, sehingga anak-anak kita harapkan juga selain bisa dia bekerja di perusahaan-perusahaan, juga mereka itu bisa membangun usaha sendiri, kira-kira begitu. Di akuntansi itu ada dua konsentrasi. Satu konsentrasi akuntansi umum, satu lagi konsentrasi perpajakan. Nah, yang perpajakan ini sekarang menarik ya, karena pemerintah begitu getol untuk bagaimana meningkatkan pendapatan pemerintah
lewat pajak. Kita lihat sendiri 85% sekarang di APBN kita itu sumbernya itu udah dari pajak ya. Makanya Fakultas Ekonomi UMI itu sendiri dari prodi akuntansinya itu setelah udah ada tax center, kita itu bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak ya. Kita udah mempunyai relawan-relawan pajak. Nah, sehingga kita selalu membantu Direktorat Jenderal Pajak ya Sumatera Utara ini menerjunkan mahasiswa-mahasiswa kita yang menjadi relawan-relawan pajak, sehingga dengan demikian nanti masyarakat tersadar akan perlunya kita membayar pajak kepada pemerintah demi pembangunan nasional. Barangkali demikian. Oke, kalau untuk S2-nya sendiri? Ya. Untuk S2-nya, keunggulan S2 sendiri? S2 kan kita baru berdiri, ya. Kita berusaha nanti S2 ini adalah S2 yang orientasinya itu keilmuan ya, sains ya. Jadi nanti kita harapkan orang-orang yang udah belajar ataupun kuliah di S2 kita itu, kita harapkan betul-betul bisa menguasai ilmunya ya dengan baik. Sehingga mereka itu bisa, kita harapkan juga nanti suatu saat punya harapan untuk studi lanjut ke S3. Ya, jadi setiap jenjangnya itu punya keunggulannya masing-masing ya Pak? Iya, ya. Mengenai perkuliahannya nih Pak, apakah perkuliahan sekarang itu masih pandemi nih ya Pak? Apakah perkuliahannya itu masih daring, luring, atau bahkan hybrid? Sampai saat sekarang ini Fakultas Ekonomi itu masih melakukan kuliah daring ya, kuliah daring. Karena ya udah lebih kurang 2 tahun kita ini ditimpa musibah COVID-19, jadi itu nggak bisa kita hindari. Makanya kita tetap kuliah daring sampai saat sekarang ini. Kita mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi walaupun demikian ya kita lihat apa keputusan Pak Wali kan. Di Jakarta bisa ya udah bebas, tapi kalau Pak Wali kotanya bilang belum, ya belum juga ya. Jadi kita nggak bisa paksakan, kita ikut regulasi, ikutan aturan pemerintah. Aturan pemerintah. Oke. Nah, mengenai keunggulan tadi nih Pak ya kan, tentang beasiswa. Ada nggak Fakultas Ekonomi sendiri memberikan beasiswa kepada mahasiswanya? Fakultas Ekonomi dulu ada. Kalau sekarang kita mengharapkan dari KIP, KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu rame, banyak. Karena kita dibantu sama pemerintah, apalagi selama pandemi COVID ini tinggi sekali. Sehingga terbantulah anak-anak bangsa ini bisa disubsidi sama pemerintah. Nah, tapi kan itu juga kembali lagi kan, ya masyarakatnya harus taat pajak kan begitu. Kalau nggak, dari mana dananya bisa dibuat pemerintah ya. Dan mengenai fasilitas nih Pak, apakah Fakultas Ekonomi sendiri yang ditawarkan Fakultas Ekonomi sendiri seperti sarana dan prasarana? Ya, begini, kalau masalah sarana dan prasarana, kalau unggul barangkali belum ya, tetapi layak iya. Ya, nah ukurannya apa? Kita punya beberapa lab komputer misalnya ya, lab perpajakan ya, ada lab perpajakan kita ya. Jadi ada sekarang kita mau bangun untuk UMKM seperti lab juga, tapi untuk UMKM dalam proses. Jadi kalau labnya cukup ya Pak, layak lah ya. Layak. Oke, nah sekarang ini untuk program nih Pak, program yang dibuat oleh pemerintah sendiri yaitu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, apakah Fakultas Ekonomi mengikuti program tersebut? Ya, Fakultas Ekonomi tetap mengikuti regulasi. Nah, kenapa saya katakan tetap mengikuti regulasi? Karena kita mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Anak-anak mahasiswa kita banyak yang mengikuti untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tentu kan seperti yang dipersyaratkan oleh pemerintah juga, indeks prestasi kumulatifnya minimal 3,5. Kalau yang bukan 3,5 itu kan nggak diizinkan. Nah, jadi nggak bebas begitu. Nah, jadi ini banyak anak-anak yang pada udah berangkat. Sebelum saya naik ke atas ini tadi juga udah naikin surat untuk itu juga. Bukan hanya mahasiswa aja, dosen juga.
dosennya juga ikut berpartisipasi. Kegiatannya apa aja tuh Pak yang diambil oleh dosen ataupun mahasiswanya? Kalau mahasiswanya biasanya membantu. Ini kan mereka itu membantu pembelajaran di sekolah-sekolah, di SD Kampus atau SMP, kampus mengajar. Nah, jadi kalau si dosennya nanti memantau kegiatan-kegiatan, jadi pembimbing. Nah, seperti itulah dia. Ya, oke. Kalau dosennya sendiri Pak mengambil kegiatan apa? Ya itu tadi, memantaunya itu tadi. Oh, membimbing mahasiswa. Membimbing mahasiswa, begitu dia di lapangan. Oke. Nah ini Pak mengenai ekonomi nih yang ada di masyarakat sekarang. Bagaimana pemulihan ekonomi di masyarakat sekarang kita ini menuju akhir pandemi ini? Menurut Bapak sendiri nih? Ini seru nih. Ya. Sebetulnya ini luas. Nah, kalau kita kan udah 2 tahun ya, sudah 2 tahun kena pandemi COVID. Kalau kita lihat di awal pandemi COVID itu, ya, kita itu dihadapkan kepada lumpuhnya perekonomian. Ini secara global, karena lebih kurang sekitar 200 negara di dunia yang kena COVID-19 ini. Nah, jadi lumpuhnya itu tadi berdampak kepada perekonomian masyarakat dunia dan khususnya juga Indonesia. Nah, jadi ini saya katakan tadi serunya di mana? Nah, pada saat awal pandemi COVID itu kita ini terbantu oleh negara agraris. Nah, ya, jadi ada industri betul-betul tutup, tapi di negara kita oleh karena negara agraris kita terbantu. Contohnya apa? Banyak perkebunan-perkebunan, perkebunan rambung, ya kan? Perkebunan sawit. Ini nggak tutup. Nah, malah mereka itu demand akan produk-produknya semakin tinggi. Nah, sehingga pebisnis di bidang perkelapa sawitan ini tadi, khususnya di minyak sawit, industri-industri hilirnya itu tadi, mereka itu bisa melanggar-langgar yang seharusnya tidak dibenarkan oleh pemerintah, sehingga mereka lebih banyak ekspornya. Kelangkaan minyak goreng di dalam negeri, naiknya harga minyak goreng, naiknya harga sabun cair, sabun batangan, deterjen, yang pokoknya semua produk-produk hilirisasi daripada minyak sawit itu pada naik semua. Nah, jadi ini terbantu kita. Tapi di satu sisi kan masyarakat nggak semua petani. Nah, ini mereka itu tergerus lagi dengan harga yang naik. Misalnya minyak goreng yang tadinya sekitar 13.000 jadi udah 25.000. Ini kan agak berat bagi masyarakat itu sendiri. Tapi kan pemerintah ada subsidi. Subsidinya lewat biaya langsung tunai. Ini nggak pernah diapakan sama masyarakat, ya kan? Nah, udah dikasih masuk langsung ke rekening, ya kan? Tapi nggak dianggap apa-apa begitu. Padahal kan subsidinya yang tadinya membeli 1 liter itu sekitar 13.000 sampai 14.000. Nah, dengan adanya subsidi, ini kan udah bisa, subsidinya sendiri kan gede-gede juga. Nah, tapi ya itu tadi. Nah, di akhir pandemi ini kita berusaha. Bagaimana harapan kita kepada masyarakat, anggota masyarakat, pelaku bisnis, supaya mengikuti regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah. Karena nggak ada satu negara yang bisa hidup sendiri. Negara itu mempunyai ketergantungan kepada banyak negara. Karena apa? Karena setiap negara memiliki keterbatasan. Nah, oleh karenanya secara global kita saling membutuhkan. Nah, akhir-akhir ini kita udah lihat, begitu mau berakhir pandemi COVID-19, terjadi lagi yang namanya perang antara Rusia dengan Ukraina. Punya dampak kan? Dampaknya apa? Awalnya dari minyak dan gas. Minyak dan gas. Nah, dampaknya bagaimana? Kalau tadi di awal pandemi industri tutup, itu harga minyak di pasar internasional itu lebih kurang hampir 40 US dollar per barrel. Nah, sekarang ini itu sekitar 140 US dollar per barrel.
Bayangkan. Jadi naiknya itu kenaikannya udah sampai 100 US dollar per barrelnya. Nah, kalau bagaimana ya produksi minyak tetap bahan bakunya naik, masyarakat nggak mau tahu. Nah, jadi sering nyalahkan pemerintah. Saya kira kalau kita sendiri pun produsennya kewalahan, kan begitu. Karena bahan bakunya udah berlipat naiknya. Nah, jadi ini belum lagi kepentingan politik secara global ya. Jadi ini bisa membuat kita itu harus hati-hati. Kita nggak bisa jamin seperti sekarang ini ya. Ini menurut informasi terakhir untuk subsidi listrik plus minyak, pemerintah mengeluarkan subsidi hampir 600 triliun rupiah. Bayangkan. Kalau nggak mungkin kita beli Pertalite itu harganya berapa sekarang? Sekitar 7.000-an ya? Iya. Nah, nggak mungkin. 7.600 barangkali. Nah, nggak mungkin segitu. Mungkin harga keekonomiannya itu udah di kisar 12.000 atau 11.000. Nah, selisih harga itulah yang disubsidi oleh pemerintah. Begitu juga listrik. Nah, cuman penggunaan energi listrik ini kita juga kan belum maksimal. Banyak rumah-rumah kita lihat di malam hari nggak ada yang nempati, lampunya hidup. Kamarnya kosong, lampunya hidup. Belum sadar masyarakat. Tapi kalau rekeningnya tinggi, nyalahin pemerintah. Maunya dimatikan, kamar yang kosong, ruangan yang kosong kan bisa. Ini kan menghemat energi. Nah, tapi enggak itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perilakunya belum seperti itu dari konsumen itu sendiri tentang pemakaian energi-energi. Nah, jadi memang masih agak sulit kita ke depannya. Inilah yang harus kita sosialisasi. Kita kan hidup itu harus pertama dulu efektif, kedua efisien. Nah, efektif dan efisien ini nggak gampang. Seperti masyarakat tadi, efektif nggak dia menggunakan arus listrik di kamar kosong? Yang menikmatin siapa? Nggak ada kan? Jadi penggunaannya nggak efektif, akhirnya inefisiensi, tidak efisien lagi. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang harus terjadi, yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi kuncinya itu ya tadi efektif dan efisien ya Pak? Iya. Ya, oke nih. Dan sekarang nih menuju society nih Pak, namanya itu Society 5.0. Nih, bagaimana pendapat dari Fakultas Ekonomi sendiri? Ataupun bagaimana cara menyikapinya? Oke, jadi begini. Kita kan di Fakultas Ekonomi UMI berusaha selalu memperbaiki. Berusaha memperbaiki. Makanya nilai akreditasi kita pun kan berangsur-angsur udah semakin baik, ya kan? Nah, saya sebutkan bisa nggak kira-kira nilai akreditasi kami? Boleh. Jadi nilai akreditasi kami itu dari prodi Diploma 3 Manajemen Informatika itu adalah B. Nah, baru dari Diploma 3 Komputerisasi Akuntansi itu adalah baik sekali. Udah berubah dari B menjadi baik sekali. Nah, program studi akuntansi sudah berubah dari B menjadi baik sekali. Dan program studi manajemen itu kita udah dapatkan akreditasi A. Sekarang kita mau menuju ke unggul. Nah, dan akreditasi S2 kita adalah baik. Nah, jadi kita melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan ya, terutama kami para dosen ya memikirkan bagaimana membuat semakin baik karena ilmu itu bisa berkembang. Dan Fakultas Ekonomi juga punya planning 1-2 tahun ini akan membuka prodi yang baru lagi. 2 prodi yang baru. Saya udah rancang itu. 1 prodi bisnis digital. 1 lagi prodinya itu adalah kewirausahaan UMKM. Nah, jadi nanti Fakultas Ekonomi itu bisa 7 prodi udah. Nah, jadi paling lambat 2 tahun ini itu udah terwujud. Saya mimpinya tahun angkatan 2023 itu udah terwujud. Itu untuk jenjang S1 ya? Untuk jenjang S1. Jadi kita nggak stagnan begitu, ya kan? Nah, karena kita memiliki nalar, bagaimana mengembangkannya? Kita mengikuti tren-tren.
tingkat perkembangan iptek yang ada itu sendiri sehingga betul-betul nanti kena kepada sasarannya. Nah, jadi di sini kita ajak anak-anak mahasiswa, kan kita sadar ya, kampus adalah dapur ilmu pengetahuan, bukan rumah singgah. Dapur ilmu pengetahuan. Nah, kalau dapur ilmu pengetahuan, sebaiknya kita itu bagaimana merangkul anak-anak, para dosen-dosen. Ayo kita kembangkan ilmu kita di sini sehingga nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang terbaru yang bisa kita gunakan bagi masyarakat kita. Ya, oke. Ya. Nah, kembali lagi nih Pak dengan Society 5.0 tadi. Gimana Fakultas Ekonomi sendiri untuk menyikapinya? Oh iya, jadi begini, kalau kita lihat pertumbuhan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri ya. Nah, kalau yang lalu kita kepada Society 4.0, sekarang 5.0 kan begitu. Nah, di sini kan kita harus bisa berusaha mengajak ya para staf pengajar ya, supaya melakukan banyak penelitian-penelitian, riset-riset yang berhubungan dengan perkembangan ilmu ke depannya. Nah, karena seperti yang saya katakan tadi, ya, dengan kami mau membuka jurusan program studi baru seperti bisnis digital, itu sebetulnya udah mengarahnya ke sana. Nah, karena nanti bisa aja suatu saat perusahaan itu nggak ada, hanya ada di dunia maya. Nah, bisa aja seperti itu terjadi. Nah, jadi ini yang harus kita antisipasi. Nah, kewirausahaan UMKM nggak ada usaha langsung gede, dia dimulai dari yang kecil. Nah, pasti dari yang kecil. Sekelas konglomerat kita tuh mulai dari yang kecil, lambat laun jadi besar, kan begitu. Nah, tapi mereka itu tetap mengikuti perkembangan ipteknya. Nah, sehingga nanti ya pertama dosen itu mau menulis lah, mau nulis, mau riset. Jangan nanti jadi dosen, udah berapa lama jadi dosen, 30 tahun, ada buku yang ditulis, enggak ada, itu kan malu. Kita itu jadi dosen itu ya bangga dong, berapa karya kita, publishnya di mana-mana, buku yang udah kita tulis berapa banyak. Begitu dia. Jadi dengan demikian maka kita bisa mengikuti perkembangan-perkembangan. Nah, jadi marilah kita dari Fakultas Ekonomi UMI dengan kita melakukan riset-riset ya, perkembangan-perkembangan itu kita bisa membangun Sumatera Utara, kita bisa membangun Indonesia. Walaupun kampus kita kecil, kan nggak salah ya, kalau hasilnya gede. Nah, itu dia. Barangkali itu. Ya, oke. Nih, bagaimana tantangan yang dihadapi Fakultas Ekonomi ini, Pak, di akhir masa pandemi ini? Tantangannya? Iya. Tantangannya begini ya. Di Fakultas Ekonomi itu kan udah saya katakan tadi, mahasiswa kita masih banyak tamat SMA yang dari produk daring. Ya. Nah, mereka ini sulit beradaptasi. Nah, saya udah melakukan itu kepada anak-anak ya lewat Zoom. Kita masuk ya, wah agak keberatan dia. Separuh yang senang masuk, separuh lebih senang nggak masuk. Nah, jadi inilah kita sosialisasi. Kan nggak mungkin selamanya kita mengharapkan terjadi pandemi, ya kan? Kalau bisa jadi endemi, ya kan? Sehingga kita kembali kepada kehidupan normal. Dengan begitu ya kita banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Karena saya juga rindu dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi UMI. Kalau sebelum pandemi dulu itu kegiatannya paling tidak sebulan satu pasti ada kegiatan kemahasiswaannya. Nah, sekarang nol. Nah, bagaimana lah? Karena anak-anak masih di luar kota semua. Kan kasihan ya. Nah, jadi
seharusnya kita tadi udah banyak bisa mengikuti kompetisi ya. Nah, ini kita nggak bisa karena anaknya masih jauh-jauh. Nah, kita kan pernah yang juara-juara lah, yang apa ya. Nah, jadi ini kita sedih juga sekarang ini karena nggak bisa maksimal gitu. Jadi barangkali kalau persiapan kita ya menyiapkan seluruhnya supaya nanti suatu saat bisa jadi tuan rumah, ya kan? Nah, saya mimpinya bisa jadi tuan rumah, membuat event-event, bisa membuat olimpiade, ya kan? Apakah itu di bidang akuntansi, apakah di bidang kewirausahaan, kan gitu. Sehingga nanti anak-anaknya ya nyaman begitu. Karena kita juga banyak melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar UMI. Nah, jadi dengan kerjasama itu memungkinkan kita itu menyelenggarakan event-event, kira-kira begitu. Oke, jadi kedepannya terobosan itu menyelenggarakan event-event gitu ya Pak di kampus sendiri? Iya. Oke nih. Nah mungkin teman-teman atau adik-adik sekalian itu ingin tahu nih terobosan apa yang Fakultas Ekonomi ingin lakukan, ataupun sehingga mereka itu wajib daftar untuk di Fakultas Ekonomi sendiri. Oh ya, nah, jadi begini, untuk terobosan-terobosan di Fakultas Ekonomi ini nanti ya, nah kita harapkan dari para mahasiswa ya kan bisa mengikuti aturan-aturan dulu yang ada di Fakultas Ekonomi UMI. Nah, yang kedua, kita juga para dosen nanti akan melakukan meeting ya, mempersiapkan setelah endemi itu apa yang terbaik ya buat anak-anak. Sehingga nanti produk-produknya itu nanti betul-betul bisa bermanfaat. Nah, tetapi yang pasti setiap tahun kita itu dari relawan pajak itu tetap dipanggil walaupun dalam keadaan pandemi. Nah, jadi kita ini nanti juga mau membangun ya dengan Backcraft. Nah, dulu kita udah terhubung dengan Backcraft dari Jakarta, tapi sekarang selama pandemi ini udah nggak nyambung lagi ya, karena mahasiswa nggak ada. 3-4 tahun yang lalu kita udah sama Backcraft dari Jakarta. Mereka datang ke kampus kita, ke kampus UMI, bahkan ada produk mahasiswa UMI dibawa sama orang Backcraft ke Jakarta. Ini kan terobosan-terobosan. Kita mau, walaupun kampus kita kecil, belum besar kali, tapi mau ya mengikuti pertumbuhan-pertumbuhan kampus-kampus yang ada di Indonesia. Kira-kira begitu. Karena yang yang udah saya siapkan itu pertama staf pengajarnya lah. Staf pengajar di Fakultas Ekonomi udah 10 orang bergelar doktor dan lebih kurang 14 orang sedang studi doktor. Nah, saya nggak banyak-banyak harapannya ya, sekian tahun ke depan bisa nggak itu sampai angka 20 orang doktor. Jadi basic tendiknya, SDM-nya udah disiapkan kira-kira gitu. Nah, jadi kita menunggu tinggal pulang-pulang itu nanti staf pengajarnya mudah-mudahan dari alma maternya dia bisa membawa yang terbarukan sehingga kita bisa semakin berkreasi ya untuk mencapai sesuatu yang kita impikan selama ini, kira-kira begitu. Berdasarkan yang Bapak jelaskan nih Pak, mungkin ada teman-teman yang ingin mendaftar nih sekarang. Bisa jelaskan tata cara pendaftarannya di Fakultas Ekonomi sendiri, baik online maupun offline? Ya, kalau online itu ya bisa aja ke www.pmb.methodis.ac.id ya. Atau datang bisa ke kampus 1 Jalan Hang Tuah nomor 8 Medan. Ya. Oke. Nih untuk sebagai penutupnya nih Pak, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman? Gitu. Ada. Pertama, janganlah salah memilih perguruan tinggi. Jangan melihat iklan yang tapi datanglah dulu ke kampusnya, lihat bagaimana akreditasinya. Nah, jadi itulah yang bisa saya harapkan daripada anak-anak ya. Jangan silau oleh karena iklan ya, tetapi lihatlah dahulu.
Jadi cari tahu lebih dalam kali. Iya, Ya, karena apalagi seperti kampus kita kan udah termasuk kampus tua ya. Nah, jadi bisa aja saya katakan begitu sama mahasiswi dan calon mahasiswa baru yang ada di Sumatera Utara ataupun di luar Sumatera Utara. Jadi mereka harus mencari lebih tahu tentang fakultas ataupun universitas yang ingin mereka daftar. Iya. Ya, oke. Nah, itu dia perkenalan kita seputar kampus. Semoga apa yang kita perbincangkan barusan bisa menambah informasi bagi teman-teman atau adik-adik sekalian, terkhususnya bagi untuk Fakultas Ekonomi sendiri. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Rasmulia Sembiring SEMMA atas waktunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada para penonton yang sudah menyaksikan episode kali ini. Saya Ferry dan sampai jumpa kembali di episode Metodis Podcast selanjutnya. Hai teman-teman, udah tahu belum cara daftar online di Universitas Metodis Indonesia? Caranya gampang kok, nggak pakai ribet, tinggal buka web di www.metodis.ac.id. Klik daftar online atau di www.pmb.metodis.ac.id. Ikuti petunjuk infografik tahapan ini ya. Yeay, gampang kan? Selamat bergabung ya!